Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasihnya di channel TV Kabar Baik, channel kita bersama. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Dan apapun menjadi aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya kita diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah. Amin. Saudara, berikut video penjelasan dari seorang Ustadz Abdul Somad dan juga Ustadz Kenama. Bagaimana mereka mengatakan bahwa Injil kitab Kristen yang ada saat ini bukanlah Injil yang diturunkan oleh Yesus Kristus ataupun Isa menurut pengertian mereka. Saudara, dengan berani mengatakan hal seperti itu. Padahal kita tahu manusia zaman sekarang ini ada, saudara, Alkitab telah ada terlebih dahulu. Dan saudara, kita akan mendengar juga nanti cuplikan jawaban cerdas dari seorang Bambang Nursena bahwa kitab Kekristenan saat ini adalah itu fakta dan nyata, dan itu betul-betul adalah Injil yang dibawakan oleh murid-murid, dan itu hingga hari ini tetap masih ada dan itu diberitakan. Saudara, seperti apa cuplikan? Langsung kita simak cuplikan berikut ini. Kristen diambil dari Kristus, Jesus Christ, Kristus sang juru selamat. Nama lainnya Nasrani. Nasrani diambil dari kata Nasirah. Nasirah artinya Nazaret, kampung Nabi Isa. Orang mana itu? Orang Nazaret. Sedangkan agama Islam berserah diri kepada Allah. Injil yang dibawa oleh Nabi Isa tidak ada lagi sekarang. Injil yang dikatakan Injil itu, isi Injil itu sekarang 4 kitab ditambah 14 surat Paulus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 tambah 14 surat Paulus. Bukan Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Tanya ibu mantan pendeta Irene Handono. Tanya Ustadz mantan pendeta Ustadz Nababan. Tanya Ustadz mantan pendeta Yahya Walone. Tanya Ustadz mantan pendeta, lupa namanya. Baik, saudara tua, itu penjelasan Ustadz Abdul Somad. Lalu kita simak penjelasan daripada Ustadz Kenama di video berikut ini. Buat siapa? Buat di Better Muslim. Setelah ada pernyataan ini bahwa Biblos bukanlah Injil. Memang iya. Tapi Biblos adalah catatan, kumpulan catatan tentang Injil. Pertanyaannya, Injilnya kemana? Ditanya oleh para pendeta. Injilnya kemana? Tanya sama gereja yang mengumpulkan catatan itu. Dikemanakan itu Injil yang asli? Kan mereka kan tadi kita baca, ya kan? Aku menyelidikinya dan aku mengambil kesimpulan, lalu aku membukukannya dengan teratur bagimu. Berarti dia sudah menyelidiki. Lembaga gereja mula-mula, para bapak-bapak gereja, para ahli teologi zaman dulu yang menyelidiki itu, bukan orang Islam. Kita baca tadi, setelah aku menyelidikinya, berarti ada dong yang diselidiki. Logik? Orang menyelidiki Injil, kumpulan catatan tentang Injil disebut Biblos, Bible. Berarti pada saat dibikin ini, ininya ada dong Injilnya. Ada. Nah, mereka yang harus ditanya, bukan orang Islam. Itu jawabannya. Kan yang menyelidiki itu siapa? Ya itu tadi kita baca. Mereka menyelidiki, ya kan? Yang diselidiki ada nggak? Ada. Kita ini orang Muslim hanya menyampaikan engkau telah menyelidikinya. Kumpulan catatan tentang Injil. Dia tetap nanya, ya udah mana Injil yang asli? Kau yang menyelidiki. Berarti kau yang tahu tempatnya di mana. Kemana yang asli kau tempatkan. Sampai kami sendiri pun tidak bisa menemukan yang asli. Dan sekarang kita mendengarkan penjelasan dari Bapak Bambang Nursena di video berikut ini. Dan pastikan tekan tombol like dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Itu kan apa ya, perspektif teologis yang dipaksakan lagi. Jadi Injil yang ada sekarang tuh kira-kira seperti ini kan. Kan itu karangan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, gitu kan. Mana yang asli? Karena ketika dia bertanya mana yang asli, itu bayangannya Injil menurut pikiran mereka.
Ya toh? Kita harus bisa membedakan antara asumsi teologis dengan fakta historis. Fakta historis tidak pernah ada Injil yang turun dari surga, itu fakta sejarah. Jadi kalau misalnya dia tanya mana Injil yang asli, memang tidak pernah ada buktinya. Yang asli ya memang Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu. Kenapa saya katakan asli? Tidak ada, jujur saja ya, tidak ada satu dokumen keagamaan yang lengkapnya menandingi Injil. Tidak ada. Kita bisa membandingkan tulisan Plato, manuskripnya dari tahun berapa, ya, terus dia hidup pada tahun berapa, Aristoteles itu hidup tahun berapa, manuskripnya dari tahun berapa, time gap, jarak antara kehidupan si penulis dengan naskah tertua yang ditemukan, itu kapan? Itu paling banter, ya, naskah-naskah Yunani itu, ada yang 15 naskah, ada yang 8 naskah. Aristoteles kita akui sebagai seorang filosof besar, ya kan? Bahkan kita ini kalau masuk di fakultas hukum, fakultas ekonomi, yang fakultas ilmu sosial yang lain, dikatakan menurut Aristoteles manusia adalah soon politikon, makhluk sosial. Mana sekarang uji kritik naskah terhadap Aristoteles? Time gapnya 1000 tahun lebih, tidak sampai 10 biji jumlahnya. Injil ini, dan tidak pernah ada pembahasan kritik teks, textual criticism on Aristoteles, tidak pernah ada itu. Yang ada justru Injil. Kita memiliki naskah perjanjian baru saja, itu lebih dari 5.000 manuskrip. Dan bapak-bapak kita semua bisa bayangkan lah sekarang. Sebelum Injil kita bentuknya kodeks. Kodeks itu berjilid ya. Itu kira-kira dari abad keempat atau akhir abad ketiga. Misalnya Kodeks Sinaiticus itu dari tahun 325. Kodeks Vatikanus dari tahun yang kira-kira hampir sama 350. Kodeks Alexandrinus tahun 400. Tapi sebelum Injil dalam bentuk kodeks kita sudah memiliki namanya papirus. Salah satu papirus yang tertua dari kitab Injil itu berasal dari tahun 115 Masehi. Namanya papirus John Ryland yang di kodenya papirus P52. Karena disimpan di perpustakaannya John Ryland. Itu ditemukan di Mesir. Menurut catatan sejarah gereja purba, Yohanes itu murid Yesus yang dikenal dengan Yohanes anak Zebedius atau Yahya bin Zabdi. Itu meninggal di kota Efesus sekarang Turki tahun 96. Naskah Injil tertua yang ditemukan tahun 115. Berarti hanya ada jarak kurang dari 20 tahun. Ini kan sama aja ketika zamannya Pak Harto yang lalu kan. Tahun 98 dia menyerahkan kekuasaannya pada Pak Habibie. Orang bertanya, apa buktinya Bapak Harto pernah menyerahkan kekuasaan pada Habibie? Itu arsipnya masih ada semua. 18 tahun itu kan bukan waktu yang lama, itu waktu yang dekat. Ini ada naskah yang berusia 18 tahun. Jadi ini naskah-naskah Injil terkuno yang bisa kita miliki. Kemudian P52 lalu P66 itu kira-kira dari tahun 120-an atau 125 Masehi. Berjarak kurang dari 30 tahun. Perjanjian baru yang lain ada yang lebih tua lagi. Menurut uji karbon dari Profesor Kim, dia seorang ahli papirus ya. Dia meneliti dari hasil uji karbon itu kira-kira baru tahun 2000-an beliau lakukan itu. Di bawah tahun 2000. Dia lakukan itu, dia mengatakan bahwa ada naskah yang namanya P46, itu isinya 10 surat-surat Paulus. Itu berasal dari tahun 85 Masehi. Nah kalau kita belajar selama ini misalnya dengan Novum Testamentum Greek ya, edisi kritis kitab suci itu baru ditentukan abadnya. Karena itu memakai hasil uji karbon di awal abad 20 atau 21 awal ini terbaru, hanya berjarak belasan tahun dari kehidupan Paulus. Sekarang sudahlah, nggak usah ngomong Alkitab, nggak usah ngomong Quran, nggak usah ngomong Veda, nggak usah ngomong apa, ngomong sejarah saja. Kita lebih percaya dengan naskah negara Kertagama dari zamannya Empu Prapanca, naskah lontarnya ditemukan. Kenapa kita harus merujuk sebuah keyakinan? Keyakinan yang tidak bisa diverifikasi. Tapi kalau bisa diverifikasi silakan itu. Maka sekarang ini dunia akademis Islam dan Kristen sekarang mengembangkan metode dalam penelaan teks. Kemudian ada juga terkait dengan pertanyaan Mas Yogi. Begini. Di antara murid-murid Nabi Isa itu ada yang sama sekali tidak pernah ketemu dengan Nabi Isa sama sekali, itu kan ada yang seperti itu.
Ya saya katakan lah, terus Nabi Muhammad ketemunya kapan sama Nabi Isa? Lebih Iya jauh toh? lagi ya. Lebih jauh kan waktunya. Kenapa standar yang sama tidak diberlakukan ketika Islam memahami kitab? Ini saya kira standar ganda. Ini tidak fair gitu loh. Jadi kalau mengkritisi agama orang, teksnya sendiri dikritisi. Jangan teksnya sendiri kemudian diprotek, tidak boleh dibahas, tapi kitabnya orang diedel-edel. Saya kira itu bukan sikap akademis yang bertanggung jawab. Saya kira jelas ya. Nah, saudara-saudara, itulah dia cuplikan. Baru saja kita mendengar cuplikan tadi. Dimanapun kita berada saat ini, orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Ya tentunya itu terjadi karena kita membaca Alkitab, khususnya Alkitab kita Perjanjian Lama, dan yang paling terbuka adalah Perjanjian Baru, yaitu kitab Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan juga kitab-kitab lainnya. Dan lewat itulah kita percaya kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya, saudara, tidak bisa dilupakan dan kita tidak bisa membohongi dengan mengatakan bahwa Alkitab kita saat ini itu bukanlah kitab yang diajarkan oleh Isa, dan itu tidak ada saat ini, bukan demikian. Tapi yang betul adalah bahwa pengajaran saat ini, Alkitab saat ini yang kita pelajari adalah betul-betul firman Allah yang diberitakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya banyak orang-orang di seluruh dunia ini hidupnya diubahkan. Karena memang firman Tuhan, Alkitab yang kita pelajari itu adalah ilham daripada Roh Kudus. Dan itu adalah firman Allah. Dan betul-betul perkataan Allah itu sendiri. Makanya banyak orang-orang jahat berubah menjadi baik. Banyak orang-orang mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Bahkan banyak orang-orang yang sakit disembuhkan karena mereka percaya dan melakukan firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Itu sebabnya, saudara, dimanapun kita berada, kita harus ingat bahwa penyesatan memang akan ada. Tetapi kita anak-anak Tuhan, mari kita kuatkan kepercayaan kita bahwa Yesus adalah Tuhan, dan Alkitab yang kita percaya saat ini adalah betul-betul firman Allah. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.